Halo semuanya, selamat datang kembali di Coding Labs bersama saya Iman Bagus Faisal. Pada video Kids on Code pertama, kita sudah mengetahui manfaat belajar coding. Nah, karena kita sudah tahu manfaat belajar coding, jadi kita harus semangat untuk mempersiapkan masa depan kita. Begitu pula kepada orang tua, mari kita perkenalkan coding kepada anak-anak sejak dini. Itu bekal investasi untuk mereka di masa depan nanti. Di video kali ini kita akan melanjutkan pengenalan coding untuk anak-anak usia 4-7 tahun. Nah, kita buka dulu websitenya, yaitu adalah code.org. Nah, jangan lupa login ya. Bagi yang belum mempunyai akun di code.org, bisa create dulu. Setelah sudah create, jangan lupa sign, kita login. Nah, di video sebelumnya kita sudah banyak mengenal, ya kan? Pengenalan awal untuk belajar coding. Banyak yang telah kita pelajari di video sebelumnya, yaitu adalah drag and drop, lalu sequence, yang mana anak-anak memberikan perintah terhadap komputer, lalu komputer menjalankan perintah tersebut. Nah, pada video kali ini kita akan belajar mesh debugging, kalau biasanya disebut adalah mendebug. Lalu mengenal algoritma, nah sequence belajar kembali, lalu sequence belajar lagi, lalu ada perulangan. Apa sih debugging ini? Proses debug yaitu adalah menemukan dan memperbaiki masalah. Nah, salah satu yang paling mudah adalah dengan bergerak demi langkah, sehingga kita menemukan di mana letak masalah tersebut hingga menghasilkan solusinya. Nah, kita langsung ke pembelajarannya aja ya. Nah, kita yaitu mesh debugging. Oke. Nah, di sini ada pengenalan videonya, penjelasan dari mesh debugging, bisa dilihat atau bisa di skip. Ya, kita skip dulu aja. Itu hanya sekedar penjelasan apa sih debug itu. Nah, kali ini ada instruksinya, ada change the code to get me to the peak. Ada lesson kali ini ya di workspace-nya. Nah, ini kan arahnya ke kanan. Nah, sedangkan ininya benar ke kanan, tapi di sini hanya cuman 2 kali langkah. Sedangkan untuk Angry Bird menuju ke peak itu kita membutuhkan 3 langkah. Lalu bagaimana untuk solusinya? Solusinya adalah kita harus menambahkan 1 langkah arah ke kanan. Kita jalankan. 1, 2, 3. Oke, berhasil. Congratulations, you completed the puzzle once. Kita continue. Figure out what is missing and then add block to get me to the peak. Nah, arah mana nih yang kira-kira salah di sini nih? Nah, pada gambar di sini Angry Bird harus ke peak. Nah, berapa? Coba kita lihat ya. Ke kiri 2 langkah, 1, 2. Lalu ke atas 2 langkah, 1, 2. Sedangkan pada workspace-nya di sini ke kiri 1 langkah, ke atas 2 langkah. Jadi kira-kira mana yang harus ditambahkan? Nah, yang harus ditambahkan yaitu adalah arah ke kiri, karena ke kiri baru 1 langkah. Oke, nah jadi begini. Oke, langsung kita klik run ya. Oke, benar kan? Nah, kita berhasil, pasti ada notifnya atau
pemberitahuan banyak congratulations. Kita continue untuk ke workspace ke yang ketiga. Nah, something is not quite right. Remove block to get me to the peak. Jadi kita harus menghilangkan perintah ini, ya, karena perintah ini ada yang salah. Sedangkan si Angry Bird harus ke peak ini cuman membutuhkan satu langkah ke kanan dan satu langkah ke atas. Jadi mana yang harus di remove dari perintah-perintah ini? Yang di remove adalah, nah ini kita hapus dulu aja. Nah, pertama kita harus sini satu langkah ke kanan dan ditambahkan satu langkah ke atas. Kita klik run. Oke. Nah, pada lesson 5 ini sama aja semuanya, kita adalah mendebug, yang mana kita harus menemukan dan memperbaiki suatu permasalahan agar permasalahan tersebut selesai. Kita next saja ke lesson selanjutnya, yaitu adalah real life algoritma. Ya, di real life algoritma ini kita harus mengenal gitu kan. Which step should go at the beginning of this algorithm? Algoritma itu adalah langkah-langkah ya. Nah, kita harus menemukan langkah pertama ini apa ya. Di sini langkah kedua paste on brush. Nah, jadi ini adalah langkah kita untuk sikat gigi ya. Nah, kira-kira apa nih langkah kedua, yaitu adalah paste on brush, yaitu adalah menaruh pasta kepada sikat giginya. Yang ketiga, lalu si kucing ini sikat gigi, lalu yang hasilnya adalah giginya menjadi bersih. Kenapa kita harus ke gigi? Karena giginya kotor. Kita submit. Nah, benar kan? Oke. Nah, selanjutnya yang kedua adalah which steps should fill in the blank for this algorithm? Jadi, yang pertama, fill pot with soil. Nah, kita menutup pupuk, lalu kasih pupuk, put shit in hole. Nah, ketika kita sudah ini, nah, cover sheet with soil. Nah, kita mau cover soilnya, lalu memberikan air dan pupuk. Jadi jawaban adalah ini. Oke. Nah, itu adalah pengenalan algoritma di dunia yang real gitu. Selanjutnya adalah lesson ketujuh, yaitu lebih sequence. Sama aja sih, untuk memerintahkan kepada komputer, lalu komputer akan menjalankan perintah kita. Namun yang berbeda di sini adalah bagaimana si lebah ini untuk menyedot madu di dalam bunganya, lalu madu ini dibuat pada tempatnya dia, ya kan? Move me to the flower, get the nectar, then move me to honeycomb. Tempatnya dia membuat madu. Tuh. Jadi langkahnya adalah satu langkah ke kanan, ya. Mari kita perhatikan seksama. Lalu kita mengambil madunya di bunganya. Nah, lalu kita satu langkah ke kanan, ya kan? Di sini kita satu langkah lagi untuk menuju ke honeycomb. Salah, ini ke kiri ya. Oke, ke kanan lagi. Lalu kita buat madunya, make the honey. Oke, kita perhatikan kembali ya. Si bee-nya ini, si lebah, ke si bunga, ke tempat bunganya untuk mengambil madunya, lalu ke satu langkah kanan, lalu satu langkah lagi ke honeycomb, lalu di sini ada namanya make the honey. Oke.
untuk membuat madunya. Run. Oke. Congratulations. Oke, kita continue aja. Nah, move me the flower, get the nectar, then move me to honeycomb and mechanic. Sama aja perintahnya pada workspace kedua dan workspace 1, cuman arahnya saja yang berbeda. Nah, si lebahnya ini harus ke tempat ini berapa langkah? 1, 2. Oke, langsung ke bawah ya arahnya. Lalu get untuk mengambil si madunya, lalu dari bunga ke tempat madunya 2 langkah juga. Itu ke arah mana? Ke arah kanan. 1, 2. Nah, oke, kita run aja. Nah, udah dapat madunya, kita langsung dibuat di tempat handcam. Di workspace selanjutnya sama saja. Pengenalan ini ditambah ini aja, get and make. Bagaimana kita harus mengetahui flow-nya, yaitu ini kita mengenal flow bagaimana si lebah membuat madu. Selanjutnya di lesson-nya itu sama sequence juga. Oke, kita buka yang ini ada sequence B, ini artis. Nah, di artis ini apa ya? Yang kita akan pelajari. Nah, ini bisa kita mendengarkan penjelasannya, mendengarkannya. Nah, pada lesson ke-8 yaitu artist sequence, draw the foot of the man with one line. Nah, di sini ada suatu gambar manusia. Nah, ini kepala, ini tangan, ini kakinya. Nah, karena ini ada yang kurang, mana kita harus selalu gambar, yaitu ke arah kanan. Oke, kita run aja. Nah, complete. Kita continue untuk workspace kedua. Draw the whisker on the cat with 2 lines. Di sini ada 2 lines ya untuk menggambarkan kumis kucing. Oke, ke arah kanan 1, 2. Nah, di sini karena with 2 lines. Run. Oke, sukses. Nah, pada lesson 8 ini kita cuman menggambar bagaimana arahnya, kita harus garis kemana ya. Kita langsung aja ke bagian spelling bee. Nah, ini spelling bee sama aja. Ini sequence juga, itu ada intinya. Nah, pada spelling bee di lesson 11 ini, move me to spell the word is, ya kan? Mana ya? Kita cari dulu nih. Word is-nya itu di belah mana, ya kan? Nah, ternyata di sini is-nya 1, 2, 3, 4. Jadi harus ke kanan ya. Kanan sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Oke, run. 1, 2, 3, 4. Continue. Nah, ini sama aja. Move me to spell the word of salt ya, sama aja seperti flow-nya seperti yang is pembelajarannya. Nah, di pembelajaran kali ini yang terakhir adalah mengenai looping. Apa sih looping? Looping adalah perulangan. Jadi perulangan adalah kita menyimpulkan suatu langkah. Nah, tadi di sequence, misalkan kita harus langkahnya berapa kali langkah untuk ke peak. Misalkan si Angry Bird harus ke peak, harus berapa langkah? 3 langkah. Nah, untuk kita membuat ini simple, maka kita bisa menggunakan yang namanya loops. Nah, kita lihat contohnya. Berapa langkah si lebah ini untuk ke bunga? Kira-kira yang mana? Ayo, A, B, atau C? Kita lihat dulu arahnya. Arahnya ke atas, berarti ke north, ya kan? Cuman berapa kita harus langkahnya? Kita hitung 1, 2, 3, 4.
4, berarti 4 langkah ke atas. Oke. Oke, coba kita yang ini. Bisa nggak ya? Cuman 1, 2, 3, 4. Nah, ini repeatnya ke atas 3 kali. Repeatnya untuk mengambil badunya 4 kali. Kita coba ya, benar atau salah. Ternyata benar. Nah, di sini kita untuk mengenalkan loopsnya di workspace pertama ternyata masih sequence, belum repeatedly. Nah, ini berapa langkah? Si Angry Bird-nya harus menuju ke peak. 1, 2, 3, 4, 5. Wow, banyak sekali. Ke 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita continue aja karena sudah berhasil. Nah, sekarang use the repeat block to get me to the peak. Nah, pada yang sebelumnya di workspace pertama kita menggunakan ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pada instruksinya adalah untuk menggunakan repeat. Nah, kita untuk menyederhanakan yang tadinya pakai 5 kali, kita harus lakukan 5 kali, kita cuma harus pakai repeat aja. Nah, oke ini. Yes. Nah, kita tambahkan arahnya maunya kemana? Karena arah kanan ya, mari kita tambahkan arah kanan. Berapa kali yang kita harus tambah? Karena untuk Angry Bird menuju ke peak ya 5 kali, kita harus 5 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita continue menuju workspace ketiga. Nah, ayo berapa kali nih perintahnya? Get me to the peak. Be sure to use repeat loops. Nah, pada perintahnya di workspace ketiga yaitu kita harus menggunakan repeat. Ayo, di sini ada tandanya. Berapa kali kita harus mengulang perintahnya untuk si Angry Birds ini menuju ke peak. Ayo, berapa? 1, 2, 3. 3 kali ya. Nah, arahnya kemana? Arahnya ke bawah, kanan, kiri, atau atas? Tentunya ke atas ya. Oke, kita jalankan kan. 1, 2, 3. Oke, berhasil. Kita continue. Nah, pada lesson 13 ini semuanya sama, yaitu ada pengulangan. Nah, yang terakhir ini adalah untuk workspace keempat adalah kita berapa kali kita harus menuju ke peak. Pertama kita harus mengulang ke bawah, lalu ke kanan. Berapa ke bawahnya? 1, 2, 3. Berarti 3. Arahnya kemana? Ke bawah. Nah, setelah di bawah, berapa kali harus kita menuju ke peak-nya? 1, 2, 3, 4. Tambahkan arahnya. Nah. Oke. Nah, sekiranya untuk pelajaran loops atau pengulangan itu sekiranya itu aja, bisa diselesaikan hingga lesson 14. Ini pun sama aja mengenal perulangan. Nah, mari kita langsung ke playlab aja ya. Nah, playlab itu apa sih? Nah, mari kita cek. Nah, playlab itu adalah kita game share. Can you make this dog say hello world? Wow, ini kayak lebih seru nih. Apa beritanya? Kita tulis sini hello world. Hello world. Nah, sini this kita run. Nah, si anjingnya atau si dognya ini tulis hello world. Nah, kita next aja ke labnya lesson 16 nya.
Can you make the dog say something and they have the cat say something afterwards? Jadi si dognya ini mengatakan sesuatu ke cat, lalu ke catnya menjawab pertanyaan si dog. Mari kita tanya dognya ya, nanya ke catnya, how are you? Atau kita tanya pula, how are you? Si dognya nanya si dognya nanya, lalu si catnya menjawab. Nah, kita pilih dulu ya orang yang mana yang harus jawab. Nah, si catnya menjawab, I'm fine. Oke, ya, kita run. How are you? I'm fine. It's so good. Nah, congratulations, kita continue. Di play lab selanjutnya, di workspace ketiga, can you write a program to make this dog move to the cat? Nah, bagaimana si dog ini agar bisa menuju ke cat? Kita harus pindah kemana ya dognya ini agar bisa dekat dengan si cat? Ayo kemana? Ke arah ke kanan. Terus satu langkah. Nah, ketika ngedekatin si catnya, mari kita tambahkan say hello ya. Hai. Ya, kita ketik hai aja. Oke. Sudah. Nah, ini sama aja semuanya. Nah, pada penglab ini sama aja untuk mengenalkan playing labs, atau kita bisa ke yang kelima, atau selanjutnya juga bisa can you add block the octopus happy. Nah, kita set aja moodnya biar happy. Wow, run. Nah, cuma ganti gitu aja. Continue. Apa nih ya level dari play terakhirnya? Create your story, move around the cat and dog and make them say things. Nah, pada di sini di workspace-nya masih kosong ya. Coba ya kita klik show hide. Kalau show berarti muncul si dognya, kalau hide hilang. Kita tes dulu ya. Kita wah, ternyata di sini ada. Tuh. Nah, lalu coba kita reset dulu, kita tambahin dikit nih. Oke, nah ini kita ganti ya karakter kucing. Nah, di sini banyak karakter, bisa dipilih sesuai selera teman-teman. Coba kita run. Nah, di sini ada. Nah, di sini banyak kok. Bisa pilihan suara, moodnya bagaimana. Ya, set backgroundnya bisa dipilih juga, bisa gini, kita set background. Oke. Nah, kita reset dulu. Nah, kita pilih backgroundnya dulu ya teman-teman. Nah, jadi sekarang gini, kita run. Wah, di sini si dognya coba kita pindahkan arahnya. Oke, show. Oh, salah. Kita misalkan maunya di bawah nih si dognya nih, kita hapus dulu. Set. Nah, ini enggak. Si kita letakkan dognya ini paling bawah ya. Oke, berarti kurang. Kita tambah lagi 3 kali langkah. Set, kita jalan. Shoot. Oke. Lalu si catnya di bawah juga ya. Nah, catnya mana? Nah, ini show. Nah, ini kita pilih karakternya si cat. Nah, kita reset dulu hasilnya bagaimana. Nah, di sini ternyata si catnya. Oke.
Nah, ini banyak pilihannya. Nah, kita taruh juga nih si cat-nya, biar ketika cat-nya datang ke si dog, si cat-nya ini memberi sapaan terhadap si si dog-nya. Nah, kita tambah ke kanan ya, biar agak tidak mepet. Sini. Nah, ini kita reset, kita cek dulu. Lalu kita tambah ke bawah. Terus tambah ke bawah. Jangan lupa ketika kita nambah, kita harus menentukan terlebih dulu ini untuk siapa. Untuk si cat atau si dog. Kita reset, kita ulangi. Ya, shoot. Oke. Ketika si cat datang, si dog langsung menyampaikan suatu sapaan terhadap cat, disamperin gitu. Nah, kita tambahin aja satu langkah. Nah, lalu say hello. Hi cat. Nah, tek tek tek. Hi cat. Nah, lalu kita jawab si cat-nya atas sapaannya si dog. Kita katakan lagi. Hi dog. Terset ulang. Putaran lagi. Nah, di sini bisa juga kita menambahkan suatu, misalkan kita lihat ya, ketika misalkan dibalas nih, ketika udah dibalas sapanya oleh si cat, si dognya langsung ekspresinya apa? Senang. Oke, kita lihat. Tes. Oh, ternyata dia ini ekspresinya sudah ini senang. Bagaimana kita tambahkan moodnya di sini aja. Nah, ketika dia pertama kali jalan, dia moodnya sedang sedih. Ketika ketemu cat, dia langsung senang moodnya. Hai dog. Ternyata gaya jalan nih si ekspresi moodnya. Nah, ini kurang lebih seperti ini untuk play lab-nya. Bisa kita praktekkan kembali sampai 6, bisa dipelajari. Nah, untuk pengenalan coding terhadap usia anak sampai 4-7 tahun ini sampai di sini aja. Nah, untuk selanjutnya di next video kita akan mengenalkan pembelajarannya, yaitu pada untuk usia grade 6-12 tahun. Nah, di sini banyak juga ya, tetap kita pakai grade ke-5. Ya, untuk ini kita yang pakai 4-7 tahun. Nah, untuk di next video itu adalah untuk umur 5-8. Kita akan bagaimana membuat game-game kecil ya, game-game animasi. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.